Nay, ada cerita menarik nih dari Miwa. Kejadian ini tuh di Aceh. Miwa ini cerita kuburan berdarah di belakang rumah neneknya. Ini seru banget sih, serem, dan ada beberapa versi dari cerita orang-orang sekitar sama neneknya sendiri. Kita sebut aja Kira. Kira ini udah nikah dan lagi hamil. Suatu hari, dia ini kan lagi sakit. Sakitnya ini tuh gak biasa. Kata orang-orang kayak kena teluh semacam santet, gatal dan luka di seluruh badannya. Udah dibawa berobat tapi gak sembuh. Sampai dia ini tidurnya itu di atas daun pisang karena lukanya yang udah parah banget. Ternyata Kira lebih dulu meninggal setelah dia ini ngelahirin anaknya. Pas Kira meninggal, sebenarnya ada keinginan yang belum kesampaian. Semacam keluarganya masih ada utang lah sama Kira. Keinginan Kira waktu lagi sakit, dia itu pengen makan pisang. Karena lagi sakit luka, pantangannya gak boleh makan pisang. Yang kedua, selimut kain selendang batik baru. Emang pas Kira meninggal selendangnya ini dipakein. Tapi karena waktu itu masih sakit, jadi gak dituruti sama keluarganya. Dan yang ketiga, kopi panas buatan ibunya. Jadi 3 permintaan itu bikin arwahnya penasaran dan sering pulang ke rumah ngerasukin saudaranya buat nurutin kemauannya. Serem gak tuh? Yang lebih sakit, suaminya nikah sama saudara kandungnya setelah 40 hari Kira meninggal. Baru 40 hari. Rumah Kira satu kampung sama neneknya Miwa. Kenapa dikuburkan di belakang rumah neneknya? Karena ada tanah keluarga Kira di belakang rumah neneknya Miwa ini. Setiap malam, suara-suara tangisan kedengeran di belakang rumah nenek Miwa sampai jalanan arah rumah Kira. Tapi biarpun begitu, wujudnya gak pernah kelihatan. Awalnya Miwa sendiri gak percaya sama cerita-cerita yang kayak gitu. Karena orang yang meninggal gak ada hubungannya sama orang-orang yang masih hidup. Sampai suatu hari, entah keluarganya lupa atau gimana, kuburan Kira ini gak pernah dibersihin. Nah, neneknya Miwa kan suka bakar sampah di deket kuburan. Sampai 3 malam berturut-turut, sosok Kira datang ke rumah Miwa tengah malam. Kira yang ada di situ, yang lagi di rumah neneknya itu dengar sendiri. Setelah dengar itu, Miwa baru percaya. Kejadian-kejadian aneh mulai dirasain orang-orang dari kuburan itu. Setelah beberapa hari nih, anaknya yang baru lahir ikut meninggal dan dikuburkan di atas makam ibunya, yang orang-orang situ sebut kuburan burung tujoh atau kuburan kuntilanak. Waktu itu Miwa masih gadis. Hari itu, dalam keadaan haid, Miwa ini mau ngambil daun pisang buat ngebungkus makanan. Ngelewatin kuburan Kira. Dan dia ini gak sengaja ngelangkahin ujung kuburannya. Lebih tepatnya mungkin pas di kepalanya gitu. Udah selesai ngambil daun pisang, Miwa pulang ke rumah. Karena Miwa pikir kan gak sengaja, ya udahlah gak apa-apa kali ya. Sampainya di rumah, Miwa ini tuh bilang ke bibinya, perasaan cuma ngambil daun pisang, tapi kok rasanya capek banget ya. Bibinya ini gak langsung ngejawab, tapi malah merhatiin darah yang netes di bawah kursi yang lagi Miwa duduki. Makin lama darah itu makin banyak. Terus bibinya ini kan nanya, kakak haid? Percaya atau enggak, kayak gak mungkin itu darah haidnya Miwa. Miwa sendiri kayak orang gak sadar. Miwa yang lihat sendiri tuh hampir pingsan. Bibinya juga langsung minta tolong ke orang-orang yang ada di rumah. Karena dengar teriakan bibi Miwa, tetangga itu pada datang ke rumah, nanyain ada apa. Di zaman itu kan belum ada dokter yang deket. Biasanya tuh emang orang-orang sekitar pakai dukun. Si dukun ini nanya, abis dari mana kok bisa sampai kayak gini? Diceritain sama bibinya Miwa kalau abis ngambil daun pisang. Pulang-pulang ngeluh capek. Ngambil daunnya itu di deket kuburan belakang rumah neneknya Miwa. Kata dukunnya ada hubungan sama penghuni kubur. Pas Miwa sadar, dia mulai ditanya sebelumnya apa nih yang dilakuin Miwa. Kata Miwa, dia ini ngelewatin kuburan.
Pas udah deket sama kepala kuburannya yang tadi aku bilang, gak sengaja dia ini tuh ngelangkahin kuburannya. Mak dukun bilang, lain kali jangan ngelangkahi kuburan siapapun. Setelah kejadian itu, neneknya Miwa sering ngingetin tentang kuburan yang ada di belakang rumah. Sebenarnya kuburan itu sendiri sering dilewatin warga kampung buat jalan ke kebun atau sawah. Setelah beberapa minggu, ada musibah yang terjadi ke keluarganya Kira. Salah satu keluarganya ini meninggal. Yaudah kan, orang-orang pada melayat, termasuk keluarganya Miwa. Sampainya di rumah duka, ada kejadian gak terduga sampai bikin orang-orang ini panik. Gimana enggak? Orang-orang lagi pada sibuk ngurusin mayatnya. Ada salah satu saudaranya itu kemasukan arwahnya Kira. Saudaranya ini tuh jatuh, terus pingsan. Diangkat kan, dibawa ke tempat tidur di kamarnya. Pas udah ditaruh gitu, saudaranya ini bangun, tapi matanya tuh masih merem gitu. Terus ngomong yang suaranya tuh gak asing. Suara Kira. Didatengin lah orang pintar. Ditanya-tanya gitu, ternyata Kira ini mau pulang ke rumahnya karena masih pengen sama 3 permintaan yang dia minta waktu masih hidup dan belum sempat dikasih. Ya udah nih, akhirnya keluarganya nuruti apa yang dimau sama Kira. Habis itu arwah Kira keluar dan saudaranya ini pingsan. Habis kejadian itu, kabar soal Kira ini sebenarnya udah jarang kedengeran. Arwah dan tangisannya udah mulai jarang. Selang beberapa tahun, akhirnya kan Miwa nikah dan punya anak. Tapi anaknya ini tuh agak nggak normal. Kepalanya lebih gede daripada badannya. Rumornya ada yang nuduh mertua Miwa ini punya peliharaan semacam kuntilanak. Kalau ditanya buat apa, kata orang-orang sih buat kekayaan atau penglaris usaha. Miwa nikah dan jadi istri kedua dari juragan sapi. Keadaan bayi Miwa malah jadi omongan tetangga. Setelah pengobatan, bayi Miwa ini tuh bukannya sembuh, tapi malah meninggal di usianya yang baru seminggu. Ya udah kan, singkat cerita, akhirnya Miwa hamil lagi. Karena trauma sama kehamilan pertama, Miwa ini mutusin buat lahiran di rumah mertuanya. Tapi hal yang sama juga terjadi, bayinya gak normal dan meninggal. Sampai Miwa ini hamil di anak ketiga, keadaan bayinya masih sama. Ada salah satu tangga Miwa yang bilang kalau anak yang dilahirkan itu khusus buat tumbal kuntilanak yang dipelihara mertuanya. Mereka bahkan ngebandingin anak dari istri pertamanya yang lahirnya normal dan sehat. Miwa di sini nggak putus asa, dia masih ngikutin kemauan suaminya. Sampai akhirnya Miwa melahirkan anak keempat. Lagi-lagi dalam keadaan cacat tapi masih panjang umur. Namanya Yadi. Tumbuh besar dalam pengobatan karena gak normal kayak anak-anak lainnya. Singkat cerita, keluarga besar Miwa pulang buat nengokin nenek yang lagi sakit. Malam itu hujan. Ibunya Miwa ini kan jualan lontong dan udah punya banyak langganan. Kayaknya sayang banget kalau harus libur. Malam itu, ibunya ngerebus lontong jam 12 malam. Zaman dulu ini kan masih pakai tungku kayu gitu. Dapurnya ini kebetulan sebelahan sama kuburannya Kira. Pintunya kan dibuka biar asapnya bisa keluar. Hari itu, samar-samar, ibunya tuh ngeliat ada bayangan berdiri di deket pintu, dibarengin sama suara tangisan yang sesekali sesenggukan. Ibunya merinding ketakutan, tapi cuma sebentar. Ya mungkin bisa dibilang karena udah biasa. Rasa takut dibiarin lah gitu aja. Ibunya ini bilang, "Aku gak pernah ganggu, jadi jangan menggangguku." Abis ngomong kayak gitu, suara rintihan itu masih ada. Dan itu lumayan lama. Ya udah kan, ibu yang ketakutan karena suara itu kok gak berhenti dan gak hilang-hilang. Atau malah jangan-jangan dia ini tuh lagi ada di dekat ibunya. Akhirnya
dia lari ke kamar adiknya buat ngebangunin biar ada temennya. Digedor-gedor tuh pintunya. Pas ditanya kenapa, dan ibunya ini tuh pengen nunjukin, suara itu hilang. Ya udah kan, akhirnya adiknya ini bangun, bantuin buat masak lontong. Jam 1 selesai, mereka ke kamar buat istirahat. Besok subuhnya, ibunya Miwa ini kan siap-siap buat jualan. Ada yang lagi beli, terus nanya, "Bu, tempat itu ada penunggunya ya?" Kayak makhluk halus gitu. Soalnya semalam teman saya ini kan lagi kecapean keliling kampung. Terus ketiduran di teras. Gak lama dia malah teriak-teriak. Katanya ada sosok perempuan baju putih, rambutnya panjang, lagi gendong anaknya yang masih kecil. Kata ibunya Miwa, itu mungkin aja dari kebun belakang. Semalam kan hujan. Gak sengaja mungkin sosok ini tuh ngikutin temennya. Sore menjelang maghrib, hujan turun lumayan deres. Hari itu ibunya Miwa nyiapin jualan lebih cepet. Di jam 9 atau 10 ini udah selesai. Gak tahu kenapa, malam itu ibunya kecapean dan langsung tidur di kamarnya. Di mimpinya, ibu ini tuh didatengin sosok hitam besar yang langsung nindihin ibu. Ibu waktu itu mau teriak, tapi gak bisa. Tindihan sosok besar itu makin lama tuh makin kenceng. Sampai gak sadar, ibu teriak kenceng yang bikin adiknya yang ada di kamar sebelah itu kebangun. Terus adiknya ini kan nanya, "Kenapa?" Tapi kok gak dijawab-jawab. Ya udah tuh langsung dibuka pintu kamar ibunya. Sampai di kamarnya, ibu juga belum bangun. Ditarik jempol kaki ibu sampai kebangun. Akhirnya ibu jalan ke dapur buat ambil air minum. Nah, pas ke dapur ini, tangisan itu lagi-lagi ada. Keluarga Miwa ini sebenarnya sempat kebingungan kenapa sosok itu terus-terusan ganggu keluarga mereka. Ternyata karena kuburan Kira ini gak pernah diurus sama keluarganya. Karena keluarganya Kira sendiri tuh ngerasa takut juga gitu. Setiap pulang bersihin makam, arwahnya Kira selalu ngerasuki salah satu di antara mereka. Ya udah tuh, akhirnya keluarganya Miwa yang nyari gimana nih caranya biar kuburan itu bisa dibersihin. Dan gak boleh ada cewek yang bersihin kuburannya. Takut kejadian kemarin-kemarin itu keulang. Jadi mereka minta tolong ke saudara mereka yang cowok. Panggilannya Pak Waku. Ibunya cerita kejadian selama 2 hari berturut-turut yang terus diganggu. Pak Waku akhirnya ngeiyain dia mau bersihin kuburannya di sore hari. Kira-kira 10 menit Pak Waku ngebersihin rumput-rumput yang ada di atas kuburan. Dan di kuburan itu kan ada pohon jarak namanya. Menurut mereka, kalau kuburan ditandai sama pohon jarak, berarti meninggalnya ini tuh gak wajar. Habis dibersihin, gangguan itu hilang. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian punya cerita-cerita serem, kalian boleh kirim ke aku.